sini saya mengasumsikan diri sebagai pemilik perusahaan, yaitu Girly Stuff Shop, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha retail, yaitu penjualan kosmetik dan skincare. Sebagai perusahaan retail, perusahaan kami mengandalkan pemasok-pemasok untuk pengadaan produk yang Nah, dalam pengembangan perusahaan, menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen sistem buku besar dan pelaporan, yaitu kekeliruan dalam mencatat transaksi, kesulitan dalam pengelolaan inventory, dan menyusun laporan keuangan yang akhirnya menyebabkan terhambatnya proses pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, kami mengembangkan diagram arus data level 0 untuk siklus buku besar dan pelaporan, serta diagram REA terintegrasi. Menjelaskan diagram arus data level 0 siklus buku besar dan pelaporan. Nah, di sini terdapat 4 aktivitas utama, yaitu pertama memperbarui buku besar, yang kedua memasukkan jurnal penyesuaian, yang ketiga menyiapkan laporan keuangan, dan yang keempat yaitu menghasilkan laporan manajerial. Nah, pada aktivitas utama ini, subsistem akuntansi dan bendahara mengentry jurnal untuk memperbarui buku besar. Kemudian setelah diperbarui, akan menghasilkan voucher jurnal dan akan menghasilkan buku besar. Nah, setelah itu, buku besar akan menghasilkan neraca saldo yang akan dikirim ke jurnal penyesuaian. Nah, apabila terdapat penyesuaian-penyesuaian, maka kontrolir akan memasukkannya ke dalam jurnal penyesuaian yang akan juga dikirimkan ke voucher jurnal dan dikirimkan kembali ke buku besar. Setelah neraca saldo ini disesuaikan, maka selanjutnya akan disiapkan laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan ini disiapkan, maka akan dikirimkan ke external user atau pihak-pihak eksternal dan juga akan dikirimkan ke kontrolir. Selain itu, laporan keuangan ini akan dikirimkan juga ke manajer dan akan menghasilkan juga jurnal penutup yang akan diposting ke buku besar. Nah, setelah diposting ke buku besar ini, akan menghasilkan laporan manajerial yang akan menghasilkan juga budget and reports yang akan dikirimkan ke manajer. Dan juga, pada aktivitas keempat ini, budget director ini juga akan membuat budget plan yang akan digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan manajerial sebelum dikirimkan ke manajer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram REA terintegrasi dari Girly Stuff Shop. Nah, di sini REA sesuai dengan namanya yaitu ada research atau sumber daya, event atau peristiwa, dan agen. Nah, sumber daya di sini yang dimaksud yaitu ada persediaan dan kas. Saya mulai dari persediaan, di sini dapat ditautkan ke memesan persediaan dan menerima persediaan, di mana hubungan kardinalitasnya yaitu many to many, artinya banyak persediaan dapat diperoleh dari lebih dari satu kali memesan persediaan dan lebih dari satu kali menerima persediaan. Nah, dari memesan persediaan ini dapat dikaitkan ke pemasok dan pegawai di mana memiliki hubungan kardinalitas yaitu one to many, artinya kita dapat memesan persediaan hanya ke satu pemasok, dan satu pegawai dapat memesan minimal 0 atau lebih dari satu memesan persediaan. Nah, dari peristiwa memesan persediaan ini dapat dikaitkan ke menerima persediaan, yaitu memiliki hubungan kardinalitas yaitu one to many, artinya satu kali pesanan persediaan ini dapat menerima lebih dari satu kali persediaan. Nah, dari menerima persediaan ini juga memiliki hubungan ke pegawai, yaitu hubungannya one to many, artinya satu pegawai dapat menerima lebih dari satu kali persediaan. Nah, selanjutnya dari menerima persediaan ini juga dikaitkan ke pemasok. Nah,
dari pemasok ini ke pemasok ini memiliki hubungan yaitu one to many, dan dari pemasok juga memiliki hubungan ke mengeluarkan kas yaitu one to many. Dari peristiwa menerima persediaan dikaitkan juga ke peristiwa mengeluarkan kas yaitu memiliki hubungan many to one. Artinya banyak kali menerima persediaan itu kita dapat mengeluarkan kas hanya satu kali untuk banyak kali menerima persediaan. Nah, dari peristiwa mengeluarkan kas ini juga melibatkan agen yaitu pegawai atau kasir, pegawai sebagai terbayar yang memiliki hubungan kardinalitas yaitu one to many. Nah, dari pegawai sebagai terbayar ini juga memiliki hubungan ke waktu pengerjaan ya, yaitu hubungan kardinalitasnya yaitu one to many. Dari pegawai supervisor ini juga memiliki hubungan ke waktu pengerjaan yaitu hubungan kardinalitasnya one to many. Nah, dari peristiwa mengeluarkan kas ini tentunya memiliki hubungan dengan waktu pengerjaan yaitu hubungan kardinalitasnya many to one. Nah, dari waktu pengerjaan ini berhubungan atau menggunakan waktu dari pegawai. Nah, selanjutnya dari mengeluarkan kas ini memiliki hubungan juga ke sumber daya kas, di mana kas ini akan dikeluarkan untuk membayar segala keperluan-keperluan yang ada, di mana hubungan kardinalitasnya yaitu many to one. Artinya banyak kali pengeluaran kas ini dapat dikeluarkan sekalian. Nah, selanjutnya dari persediaan ini juga memiliki hubungan ke peristiwa selanjutnya yaitu mengambil pesanan pelanggan dan penjualan, di mana hubungannya yaitu many to many. Dari mengambil pesanan pelanggan ini memiliki hubungan tentunya ke peristiwa lainnya yaitu penjualan, yaitu hubungan kardinalitasnya itu one to one. Nah, dari mengambil pesanan pelanggan ini memiliki hubungan ke pelanggan dan pegawai personal penjualan, yaitu memiliki hubungan kardinalitas one to many. Dari personal penjualan ini memiliki hubungan ke penjualan, yaitu hubungan kardinalitas one to many. Dan dari penjualan memiliki hubungan ke pelanggan, di mana hubungannya juga one to many. Nah, dari penjualan ini tentunya ada peristiwa terkait selanjutnya yaitu ada menerima kas. Nah, menerima kas ini ada kaitannya dengan pelanggan dan pegawai, di mana sama-sama memiliki hubungan kardinalitas yaitu one to many. Dari menerima kas ini juga memiliki pengaruh ke sumber daya yaitu kas, di mana hubungan kardinalitasnya itu one to many.